Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana sebelumnya punten pisan karena memang agak sedikit telat untuk posting, bahkan mungkin besok atau nanti malam kita tidak posting dulu sepertinya, tapi diusahakan karena ada beberapa kegiatan yang alhamdulillah gitu ya, beberapa kali lipat harus saya kerjakan di dunia nyata tentunya. Dan hari ini dan besok itu ada kegiatan di Festival Asia Afrika. Mangga buat teman-teman yang mau punya kenang-kenangan gitu ya, gelaran festival, langsung datang aja ke sekitaran Jalan Asia Afrika. Jadi saya juga harus ada yang dikerjakan di sana gitu ya. Jadi yang memang agak sedikit riuh gitu. Tapi ya oke, kita update dulu Persib Bandung, yang memang ada beberapa hal yang dari kemarin ingin saya sampaikan teman-teman. Di antaranya untuk GBLA dulu saja. Jadi masih ada mungkin yang beberapa ditanyakan yang kemarin untuk ya, kalaupun sekarang sudah dikelola oleh PT PBB atau oleh Persib Bandung, memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu tadi untuk seluruh biaya perawatan, lalu untuk biaya renovasi dan segala macam itu sudah ditanggung oleh, sudah diserahkan kepada PT PBB. Jadi semuanya dari Persib Bandung. Misalkan mau ngebenerin ini, benerin itu, memperluas lahan parkir atau bagaimana, itu seluruhnya tanggung jawab PT PBB. Dan termasuk di sini mungkin ya ada tiket masuk dan lain sebagainya, itu memang masuk retribusi ke Pemkot dulu teman-teman. Nah ini ada retribusi namanya untuk pajak hiburan. Jadi pajak hiburan ini katanya sih naik ya. Saya nggak tahu ini berapa persen, 30 atau misalkan naik jadi 40% pajaknya masuk ke Pemkot Kota Bandung. Tapi saya juga nggak ada detailnya, nggak ada rinciannya, poin-poin apa saja yang memang disepakati atau yang memang ini ya kenapa bisa panjang ini ya inilah mungkin ada beberapa yang harus disepakati bersama gitu ya, hitung-hitungannya. Tapi kalaupun memang pajak hiburan 40% masuk Pemkot, 60 ke Persib Bandung, ya mungkin masih tidak dipermasalahkan, karena ya mau nggak mau kan banyak hal yang memang harus dikeluarkan oleh PT PBB juga, diantaranya untuk ya renov stadion dan lain sebagainya lah. Nah ini juga sudah pernah, kalau nggak salah dari tahun kemarin gitu ya, saya pernah nge-share untuk masalah renovasi GBLA ini. Jadi nanti ada, apakah akan dikembalikan ke desain awal dulu. Desain awal dulu kan memang rencananya itu GBLA akan direnov untuk kapasitasnya tuh sekitar 70 ribuan ya, 72 ribu lah kalau nggak salah. Jadi akhirnya begitu jadi hanya 38 ribu, jadi lebih dari setengahnya itu dipangkas. Nah mungkin dulu desain awalnya ya lintasan larinya itu mungkin tidak sebesar ini atau bagaimana, saya juga ya nanti teman-teman saya coba kasih untuk beberapa gambar desain awal GBLA gitu ya. Nah apakah akan kembali dijadikan seperti ini desain awalnya, kapasitas dan bentuknya, atau ada desain baru. Nah kalau memang ini masih tetap gitu ya, dari tahun kemarin masih tetap, jika nanti sudah resmi akan direnovasi, nah ada salah satu tim yang memang menjadi rujukan di Inggris gitu ya, tim Inggris yang menjadi rujukan dari Pak Bos dulu. Tapi ya saya nggak tahu apakah ini sudah berubah lagi atau belum, tapi kalau yang dulu memang sudah sedikit beredar gitu ya. Nah ini salah satu stadionnya milik Arsenal teman-teman. Jadi stadion Arsenal ini setelah untuk di studi banding dari mulai desain awal, dan sekarang dulu dari Highbury, sekarang ke Emirates Stadium dan lain sebagainya, itu dari sudutnya sama persis dengan, ya mungkin nggak persis banget tapi hampir sama dengan GBLA, dari sudut kemiringan di lahan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dari untuk kapasitas awal juga kan dulu Highbury hanya 30 ribuan sama dengan GBLA sekarang gitu ya. Nah sekarang menjadi 60 ribu setelah ganti ke Emirates. Nah apakah memang Persib Bandung juga akan sama dengan
stadionnya Arsenal atau bagaimana. Tapi kalau melihat kesamaan ya lebih dari 50% itu ya hampir sama gitu ya. Jadi di Emirates ini kan masih ada lapangan atletiknya atau apa ya, lapangan larinya lah gitu ya, tapi tidak terlalu lebar, jadi masih ada jaraknya lah. Nah ini tinggal ditambah tribun ke bawah, lalu dari sudut stadion juga sama gitu ya. Jadi ya mungkin kedepannya ya insya Allah lah Persib Bandung di desain manapun nanti yang digunakan setidaknya berubah dengan sekarang, dan di depannya juga nanti akan apa ya, di sama lah kayak Emirates gitu ya, atau kayak Old Trafford juga atau dengan beberapa stadion yang lain ada gambar-gambar pemain, baik itu pemain yang saat ini ataupun nantinya ada patung legenda atau bagaimana, itu nanti katanya ada desain awalnya lah di melingkar di stadion gitu ya. Nah ini ya nanti juga untuk stadionnya sendiri GBLA bisa digunakan untuk konser dan untuk acara lainnya. Jadi makanya kenapa kemarin Pak Teddy Cahyono mengatakan bahwa akan menjadikan pusat hiburan di sekitaran GBLA. Nah ini juga bukan hanya sepak bola nantinya ya, itu tadi ada konser, mungkin ada acara hiburan yang lain atau ya macam-macam lah, ada mungkin museum juga nantinya. Jadi ada mungkin rumah makan atau tenan yang lain, UMKM. Nah ini juga bisa jajan walaupun tidak ada pertandingan Persib atau tidak ada pertandingan sepak bola, bisa merasakan ya hal-hal yang baru gitu ya di GBLA teman-teman. Jadi ya biar bisa ngabuburit juga, mungkin nongkrong di sana. Sekitaran GBLA juga banyak ya, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak ada balap liar ya. Jadi memang ya aman lah, mau olahraga tiap sore tiap pagi juga enak sekarang ya di sekitaran GBLA, karena ya itu sudah tidak ada yang balap liar teman-teman. Baik, untuk hal selanjutnya ini mungkin untuk pemain punten pisan, saya belum update lagi, belum nanya-nanya lagi teman-teman, tapi katanya sudah akan luncur ya. Kalau untuk Bojan Hodak sendiri memang belum dikabarkan, memang belum ikut dalam latihan skuad Persib Bandung, tapi kapan? Sore katanya, iya sore ini, Sabtu sore ini katanya udah mendarat di Bandung ya. Jadi ya mudah-mudahan lah besok atau mungkin ya lusa gitu, atau besok lah mungkin ya sudah ikut latihan Persib Bandung. Tapi kalau memang dilihat ya kalau nggak capek sore kan nyampe, besok latihan pagi mungkin kalau tim tidak diliburkan ya sudah bergabung. Jadi sehingga ya kalau nggak Minggu ya Senin sudah bergabung dengan skuad Persib Bandung gitu ya. Ya karena ya tahulah perjalanan jauh gitu, lumayan lah gitu ya. Nah ini untuk apakah dengan pemain asingnya dan asisten pelatihnya ini juga belum bisa dipastikan. Tapi kalau memang melihat kemarin komentar dari Pak Wahaji gitu ya, ya semua pemain katanya semua pemain asing sudah oke, sudah siap, namun sedang mengurus kitasnya teman-teman. Jadi beberapa dokumen sudah sedang diurus, sehingga kalaupun memang bareng dengan Bojan kesini datangnya, ya belum bisa main juga, belum bisa latihan juga. Jadi hanya duduk di bangku penonton karena memang belum kelar untuk dokumen-dokumennya. Tapi kalau memang nantinya Bojan hari ini mendaratnya sendirian gitu, berarti ya Igor dan Matteo nyusul gitu ya, paling lambat ya minggu depan. Dan pemain asing juga ya, pemain asing belum bergabung katanya. Jadi ya memang masih ada dikasih dispensasi, tapi ya nggak tahu lah. Dan DDS dan Ciro mungkin satu pesawat kali ya ke Bandungnya atau ke Indonesianya. Ya kita tunggu saja lah nanti update-annya. Tapi katanya ya untuk pemain lokal selain yang U22 kemarin, ada juga pemain timnas senior yang katanya sudah deal dengan Persib Bandung. Cuma ini saya belum update, jadi saya masih belum bisa ngabarin apakah deal atau tidaknya. Tapi katanya memang sudah oke gabung dengan Persib Bandung, tinggal nunggu beberapa syaratnya atau mungkin beberapa waktu untuk diumumin gitu ya. Nah ini juga ditunggu saja teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.